dulu dia budayanya budaya korupsi. Iya kan? Nah sekarang budayanya ini masih keterusan. Ya kan sebagai makin terus. Nah ini yang harus dibongkar lagi, misalnya pakai Quran, pakai Bible, pakai apa itu untuk pejabat-pejabat itu mungkin ya berkali-kali gitu ya. Ya kan bila perlu anak istri gitu loh di tiap mereka mau nangani proyek 100 triliun atau apa. Iya, disumpah dulu. Sumpah dulu lagi kan sumpah. Tapi kan banyak sekali ya yang kebijakan-kebijakan yang disampaikan ini bahkan disampaikan dulu sama Pak Prabowo dalam pidato-pidatonya, dalam seremonial biasanya, baru kemudian muncul tuh aturan itu, Pak. Nah ini memang seperti itu gayanya atau gimana? Saya belum tahu yang detailnya ya, tapi kalau payungnya nih ya, payungnya misalkan kita lihat negara-negara besar itu kan sudah punya seperti Danantara. Ya kan di Singapura ada Temasek misalnya itu. Betul. Di Cina juga ada, di mana-mana ada. Nah, Prabowo ini kan selalu ketika pikiran dia tadi untuk merefer ke sana lah merefer ya. ke itu permainan besar tadi. Dia pengen negara ini kuat dan dikonsolidasikan habis. Misalnya Danantara ini kan dia konsolidasikan BUMN itu untuk menjadi apa? Untuk menjadi alat produksi kan. Kan tidak ada orang punya cita-cita tapi alat produksinya nggak ada. Ya kan terpecah-pecah. Nah, dia konsolidasikan. Ini yang terus yang kedua misalkan dia coba konsolidasi data melalui data sen misalnya seperti itu. Itu kan juga kan di Cina aja untuk perbaikan data itu 2 tahun. Ya kan mereka melakukan perbaikan data orang miskin, data macam-macam indikator-indikator untuk pertumbuhan ekonomi apa itu kan nggak gampang gitu ya, data beras, data apa seperti itu. Nah ini memang Pak Prabowo ini punya cita-cita besar, persoalannya memang itu ada tantangan implementasi, ya ada tantangan dari orang-orang yang komit. Komit itu masih gini, dulu dia budayanya budaya korupsi, iya kan? Nah sekarang budayanya ini masih keterusan, ya kan? Sebagai makin keterusan. Nah ini yang harus dibongkar lagi, misalnya seperti kasus MBG, orang profesor dari universitas ternama yang dikenal baik, tiba-tiba terseret dalam kasus korupsi. Artinya apa? Artinya kan ada carry over kan, persoalan kultural yang udah lama ini orang Prabowo mungkin belum menghitung itu, belum menghitung secara cermat bahwa tantangan dia itu ada tantangan orang-orang yang budaya korupsinya masih tinggi gitu loh. Kalau bicara soal budaya korupsi yang masih tinggi, Bang, bagaimana seharusnya pemerintah, terutama Presiden Prabowo, dalam mengawasi setiap kebijakan, katakanlah kita bicara Koperasi Merah Putih, kemudian program makan bergizi gratis, di MBG kita sudah ada seorang profesor ditunjuk jadi kepala BGN terseret kasus korupsi. Nah, Koperasi Merah Putih kan jadi tantangan baru lagi, dan kita juga mengetahui dulu sering dengan perilaku korupsi tadi yang sudah menjadi kultur. Itu sering menjadi rent seeker. Setiap proyek yang didirikan selalu menjadi bancakan pemburu rente. Nah, bagaimana kita menjaga Koperasi Merah Putih ini tidak terlihat juga seperti itu? Ya kan ada ini ya, ada disebut misalkan disebut pengawasan ya. Pengawasan itu yang harus diperbaiki kan. Di zaman Pak SBY misalkan ada namanya Pak Kuntoro. Pak Kuntoro itu dibentuk lembaganya kalau nggak salah saya UP4. Dan itu betul-betul detail melihat proyek-proyek yang diklaim akan berjalan. Dia tanya kapan jalannya. Pak Kuntoro ditanya sudah berapa lama, ini targetnya berapa persen bla bla bla. Nah ini sekarang agak kosong nih orang yang melakukan pengawasan. Ya kalau sekarang kan langsung hukum, tangkapin bupati-bupati apa segala sama KPK. Harusnya kan sebelum masuk hukum, ya kan masuk lu pengawasan kan, pengawasan dari government sendiri, diawasin apa segala. Ada audit gitu ya Pak? Iya bisa audit, bisa juga ini apa namanya evaluasi dan lain-lain kan gitu ya. Yang kedua tentu memang harus kalau kita percaya pada agama itu memang harus digalakkan kembali ya, orang tuh harus berkali-kali mungkin bukan sekali aja sumpah pakai Quran, pakai Bible, pakai apa itu untuk pejabat-pejabat itu mungkin ya berkali-kali gitu ya. Ya kan bila perlu anak istri gitu loh di tiap mereka mau nangani proyek 100 triliun atau apa. Disumpah dulu. Sumpah dulu lagi kan, sumpah anak istri gitu kan apa segala.
Itu harus ada juga gerakan itu. Terus gerakan-gerakan watchdog. Watchdog diperbanyak, makanya saya senang mahasiswa tetap bergerak buat saya. Saya senang melihat mereka karena mereka masih hidup sebagai kekuatan watchdog. Karena kalau kita serahkan semuanya kepada partai politik, di mana mereka mayoritas bagian dari kekuasaan, kadang-kadang kan kontrolnya jadi berkurang, melemah iya, gitu. betul. Jadi itu menurut saya sih beberapa hal itu bisa dilakukan. Nah kalau misalkan bisa didorong budayanya kayak di Korea misalkan. Di Korea kan beberapa presidennya kan bunuh diri kan. Ya. Ya kan lompat dari gunung tuh ada satu ya kan meninggal apa segala karena apa? Karena dia ketahuan korupsi, malu udah. Budaya malu ini gimana gitu. Jadi memang it takes time ya. Tapi yang paling penting yang untuk yang jangka pendeknya itu para pengawasnya itu diperbaiki ya. Misalkan ada orang contoh yang terkenal sekarang tuh Pak Ate namanya. Dia kepala BPKP. Itu saya dengar dari mana-mana dia standar moralnya tinggi sekali gitu, nggak bisa disogok apa segala misalnya seperti itu. Nah itu coba aja diperbanyak orang kayak gitu, kan nggak mungkin Indonesia nggak ada stok dong. Kurang pasti orang ada kayak gitu lah, ya kan ya wartawan-wartawan misalnya gitu kan. Atau jangan-jangan orang-orang seperti Pak Ate, kepala BPKP itu sebenarnya banyak, tapi yang dibisikkan ke Pak Prabowo cenderungnya tidak ada, Bang. Atau gimana sebenarnya kalau Abang menilai? Kalau menurut saya sih gini ya, apa namanya Pak Prabowo itu menurut saya sih ini terbuka ya. Hanya memang kan kadang-kadang pola leadershipnya dia ini memang ada semacam hambatan juga. Karena ya kan saya juga zaman Habibie, zaman SBY, saya dekat juga ya. Betul ya. Nah Pak Prabowo ini dia itu apa namanya ya kalau Pak SBY itu lebih ini ya, lebih banyak bisa terbuka menerima masukan dari orang-orang di sekitar dia. Kalau Pak Presiden kita yang sekarang, orang-orang di sekitarnya sih, saya pikir juga merasa terperangkap pada dominasinya Presiden kita ini. Karena dia kan leadershipnya ini kan leadership yang mirip-mirip diktator sedikit kan. Ya kan, karena dia lama di dunia militer yang bukan politik. Militernya itu militer. Kalau SBY kan dia kelamaan di sospol. Ya kan, dia politik kan sospol. Nah kalau ini kan militernya komando, lapangan. lapangan. Jadi orang-orang tentara-tentara yang ada di sekitar beliau misalkan, ya kan bekas Kopassus, bekas kan itu kan ketika presiden tuh menjadi panglima tertinggi dan dia bekas komandannya kan jadi langsung kesulitan komunikasi. Ya. Saya pada saat tanggal 9 Januari saya diundang ke Hambalang, ya kan di sini ada 6 orang tentara, ex-tentara maksud saya. Di sini ada teman-teman yang sipil, podcaster apa segala. Jadi saya lihat yang tentara nggak berani ngomong semua. Nggak berani mereka bicara. Sampai saya akhirnya izin Pak Presiden nih, Bapak mau bicara terus sendiri atau saya boleh ikut berdebat Pak. Saya mecah itu. Kalau nggak, itu pertemuan 7 jam. 3 jam pertama itu Presiden bicara sendiri, menjelaskan. Nah itu kan maksud saya tradisi itu nggak ada di lingkungan militer. Nah ini memang harus didorong agar ada banyak orang di sekitar presiden. Ya makanya saya melalui beberapa teman di lingkaran itu, saya bilang bisa nggak Pak Rocky Gerung itu menjadi penasihat Prabowo. Saya udah ngusulin nih. Gitu. Nah mulai kayak gitu, yang dia itu berani kan, karena nggak ada kepentingan kan. Orang-orang seperti saya, Rocky apa nggak kepentingan. Kita mau debat aja. Bapak nggak benar dong Pak itu paradigma benar. Tata kelola salah nih Pak, harus begini-gini. Kalau seperti saya debat sama presiden, saya bilang Pak, orang pemimpin yang ideologis, dia harus mengikuti pikirannya Louis Althusser, saya bilang. Karena Louis Althusser mengatakan, pemimpin ideologis hanya berhasil kalau ada birokrasi ideologis. Dan state aparatur ideologis. Itu pikiran itu udah benar dari Althusser itu saya bilang. Gitu. Misal kayak gitu. Dan siapa yang bisa menerangkan ini kepada presiden saat ini gitu.